Shalom pemirsa, kita berjumpa lagi di acara Zona Mujizat. Dan seperti biasa, mujizat Tuhan selalu luar biasa. Amin. Dan saat ini sudah ada bersama-sama dengan saya seorang yang punya karunia khusus yang sering orang sebut dengan indigo. Kita mau dengar bagaimana ceritanya dan bagaimana kehidupannya bersama-sama dengan Tuhan saat ini. Kita langsung ketemu dengan Kak Immanuel Christy. Shalom Kak Noel. Shalom semuanya, luar biasa. Yes, luar biasa banget. Seger sekali hari ini. Sangat sukacita, sangat luar biasa karena Tuhan baik. Amin. Nah, pengen dengar juga cerita luar biasanya Tuhan di kehidupannya Kak Noel tentang indigo ini tadi loh. Sejak kapan sih Kak Noel ini menyadari kalau Kak Noel punya kemampuan khusus ini? Ya, oke, saya akan sedikit banyak cerita. Yang pasti gini, saya menyadari bahwa saya berbeda dengan anak yang lain sejak saya lahir. Saya banyak berkomunikasi dengan hal-hal yang tidak dilihat. Jadi orang lain nggak bisa lihat. Ya, kadang-kala saya lihat lukisan itu ngomong. Kadang saya lihat boneka tuh ngomong sama saya. Tapi orang bilang, ini anak kenapa ya nggak ada yang diajak ngomong gitu ya. Tapi saya nggak ngerti. Beberapa kali juga saya dibawa ke psikiater, dipikir ada masalah gitu. Tapi ternyata itu karunia. Saya bilang kenapa itu saya bilang karunia? Karena tidak ada yang bisa dipelajari untuk menjadi indigo. Jadi saya bilang itu karunia dari Tuhan. Cuman karena saya taunya itu dari kecil, saya terbiasa menggunakan hal itu untuk hal-hal yang mungkin tidak awam, tidak semua orang pakai, ngomong sama yang nggak kelihatan dan sebagainya. Jadi itu aneh gitu. Dianggap aneh sama orang. Iya, dianggap aneh. Saya sendiri juga aneh dengan diri saya. Tapi saya nyaman. Saya nyaman dan saya oke. Mereka membantu saya banyak hal. Mereka itu maksudnya yang tidak kelihatan, yang diajak yang ngomong bisa tadi. berkomunikasi gitu. Banyak menginformasikan hal yang manusia tidak tahu gitu. Dan saya juga nggak ngerti kenapa itu terus bertumbuh dalam diri saya. Waktu itu saya juga nggak tahu kalau saya indigo. Sampai satu titik ada hamba Tuhan yang bilang bahwa saya indigo. Kemudian saya mencari tentang indigo itu dan saya dapatkan. Dan saya mulai mengenal Tuhan itu sejak kelas 5 SD saya sudah mulai. Ya, hal yang aneh dan tidak aneh tapi itu terjadi sama diri saya gitu. Jadi sejak kelas 5 SD itu ya? Iya, saya mulai manifest itu. Mulai manifest dengan sendirinya. Maksudnya gitu. manifest? Saya lihat masa depan orang. Saya tahu kapan dia mau mati. Bagaimana kehidupannya. Tapi anehnya, saya cuma bisa mencegah dia. Tapi nggak bisa ngasih tahu dia. Tapi saya gimana caranya tuh saya cuma bisa berdoa gini. Tuhan kau kan ada kan gitu. Kelas 5 SD itu ya. Tuhan kau ada kan gitu. Kalau dia mau mati besok, apa Tuhan nggak bisa ngampunin dia untuk dia nggak mati gitu. Karena orang tuanya sedih. Kalau anaknya mati kan orang tuanya sedih. Iya betul. Keluarganya pasti sedih. Terus? Itu aku cuman bisa dengar Tuhan ngomong waktunya sudah selesai, atau Tuhan ngomong ya itu aja. Apa sih yang dirasain? Kan itu kelas 5 SD masih cukup kecil ya untuk bisa ketika tahu bahwa punya kemampuan seperti itu, bisa ngerti bahwa ini masa depan orang gitu. Apa rasanya kelas 5 SD itu? Ngeri tapi saya nggak bisa menghentikan itu. Karena ada terus ya. Ya, bahkan saya pernah ngomong sama orang tua saya, tolong jangan pergi jam 10 gitu. Malam maksudnya? Pagi. Oh pagi. Tolong ditunda untuk makan siang setelah jam 12. Kenapa? Daerah sini ada seperti ini. Mereka tidak percaya. Tapi gimana caranya? Saya cuma bilang, Tuhan, kalau Tuhan mau selamatkan dia bisa kok. Jangan biarkan papaku pergi gitu maksudnya. Dan tiba-tiba ada tamu yang tidak diundang datang, papaku sempat marah-marah, tapi akhirnya itu berlalu gitu. Dan pas di jam itu, di waktu itu benar ada kecelakaan di situ. Dan saya bilang, saya bisa punya karunia seperti itu, tapi Tuhan masih dengar saya doa kok. Kenapa saya bisa membedakan itu suara Tuhan atau tidak? Karena kalau itu suara Tuhan, hatiku tenang.
Ada bedanya seperti hatiku tenang dan saya manut. Tapi sih sesuatu yang anak kecil tuh kan percaya di bapak ya. Iya, betul. Karena papa ngomong kan, ya, tak tenang, yang penting sama papa. Dan ketika manut taat itu tenang yang dirasain. Ya, karena saya nggak pernah dengar suara Tuhan nyuruh berantem, singkirin aja tuh, nggak pernah. Gitu. Tidak pernah Tuhan memberikan perintah untuk melakukan hal-hal negatif dalam kehidupan setiap orang ya. Kalau sekarang saya bilang itu kemuliaan ya, saya aja kalau pas dia datang, Tuhan datang, itu saya cuman bisa diam dan nangis biasanya. Nangisnya bukan sedih. Tuhan kau hadir di sini lagi. Aku bisa melihatmu. Jadi Kak Noel ini bisa bedain itu Tuhan atau itu bukan Tuhan gitu gimana caranya? Ada kemuliaan di situ. Apa yang dirasain? Awal mula saya bisa tahu persis bahwa itu adalah Tuhan adalah ketika saya masih kelas 5 SD dan saya baru bergereja Natalan. Kemudian lawatan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus terjadi. Jadi saya di situ. Dan itu bukan gereja Bethel ya. Dan di situ saya mulai yakin bahwa yang masuk ke saya itu Roh Kudus. Apa yang dirasain sehingga yakin bahwa itu Roh Kudus? Damai sejahtera sekali, tidak ada ketakutan sama sekali, dan saya tahu pasti bahwa saya ada di realnya Tuhan. Jadi sudah benar di jalurnya Tuhan. Ya, gitu. Kalau buat saya ya. Dan itu ternyata sampai sekarang ya begitu. Tuhan nggak pernah berubah loh. Kalau dia bilang ya, berarti ya. Tinggal tunggu waktu. Yes. Dan tadi Kak Noel udah cerita ada satu titik di mana Kak Noel ini kemudian benar-benar mau menggunakan kemampuan khusus ini untuk Tuhan. Nah, itu gimana ceritanya? Jadi gini, memang dari kecil memang kemampuan itu kan memang berkembang. Untuk kalau saya tidak dipimpin Roh Kudus ya sejak saya kelas 5 SD, mungkin saya udah jadi dukun. Jadi karena punya kemampuan untuk melihat masa itu mudah depan buat kami. dan lain sebagainya. Itu mudah buat kami gitu. Nyantet mati orang pun kami mudah gitu. Ya jalurnya tuh gampang. Cuman ya itu puji Tuhan, Roh Tuhan dalam hidupku. Jadi semua dipimpin. Nah, suatu hari saya bertumbuh. Dan ini yang bikin peremaan dalam diri saya ketika Pak Obaja pernah khotbahkan. Ketika Tuhan meminta sesuatu dalam hidupmu, bukan cuma sekedar kita menyerahkan apa yang kita punya gitu. Tapi ketika Tuhan meminta sesuatu yang terbaik dari hidupmu, berikan. Jadi benar-benar apa yang kita miliki. Iya. Lain kan kalau kita memberi yang terbaik, ya saya onone ketok awak dhewe. Tapi kalau Tuhan sudah meminta sesuatu, berarti kan sesuatu yang kita mungkin sendiri tidak menyadari itu diminta Tuhan. Berikan. Dari khotbahnya Pak Obaja itu. Iya. Terus saya malam itu saya muter khotbah kembali. Waktu Tuhan bilang, serahkan indigomu padaku. Saya madeg. Apa ini berarti banget toh Tuhan untukmu? Iya. Itu umur berapa kalau Kak Noel ingat? Itu saya sudah kerja. Sudah kerja. Saya bilang, apa ini berarti sekali toh Tuhan untukmu? Ya, itu yang terbaik dari hidupmu. Karena itu dariku, milikku. Karena Tuhan bilang itu dariku dan itu milikku. Kemudian aku bilang, ya sudah Tuhan, ambil semua yang Tuhan mau. Indigo ini tak kasih ke Tuhan kembali. Sekalipun saya nggak bisa dengar Tuhan, nggak bisa lihat Tuhan, saya nggak bisa tahu apa-apa lagi. Yang penting Tuhan harus tinggal aku. Karena aku nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Satu yang Kak Noel minta, yang penting Tuhan jangan ninggalin. Nah, kemudian saya taruh itu semua di kaki Tuhan. Saya bilang, Tuhan ambil saja. Kalau ada hal yang lain dalam hidup, bahkan hidupku, pokoknya kau ambilkan, aku milikmu, ambil saja. Nah, setelah kejadian itu, saya merasa ada suatu urapan yang besar sekali, full masuk, belum masuk tuh. Kepenuhan Roh Kudus kan begitu ya. Ini double porsi, belum masuk tuh gimana rasanya?
wul gitu. Nah sejak itu meluap-luap gitu. Ya, saya tidak bisa menghentikan pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada saya gitu. Jadi ada umur yang berbeda. Kayak ada rasa pengen terus gitu melakukan pekerjaan Tuhan itu. Dan tidak ada capeknya. Jadi kayak menyala-nyala sekali. Iya. Terus hikmah ditambahkan. Terus karena berkembang dengan cepat. Apa yang kita dengar dari Tuhan semakin detail semua. Dan itu benar-benar saya bilang puji Tuhan, waktu itu aku kasih semua ke Tuhan itu. Jadi Tuhan belajar mengajar saya di level berikutnya adalah belajar menguasai diri dengan karunia yang Tuhan sudah pegang untuk saya. Mempelajarinya sampai kamu jadi ahli di situ. Satu hal yang penting adalah bahwa ketika kita memiliki sesuatu, kita harus ingat bahwa itu adalah dari Tuhan, dan harus kita kembalikan lagi untuk kemuliaan Tuhan. Betul. Karena kalau dengan kekuatan kita impossible ya, pekerjaan Tuhan itu tidak terbatas seperti kuasanya. Kalau kita mau masuk dalam pekerjaan Tuhan yang sungguh-sungguh untuk dimampukan, berikan semua hidupmu. Kadang kalau doa saya selalu bilang, Tuhan, apa yang mau kau minta lagi? Malah gitu ya? Karena itu kunci dari semuanya. Kerelaan hati. Oh, betul sekali. Ya. Bukan terpaksa tak kekno, tapi kerelaan hati. Nah, sampai pada titik itu Tuhan akan bawa kita pada yang namanya kairos yang sering Tuhan bilang. Apa itu tentang kairos? Jadi saya tadinya juga mikir kairos Tuhan. Aku tidak mau cuma dengar dari Pak Obaja tentang kairos, tidak cuma mau dengar orang bilang kamu baru mengalami kairos. Aku mau ada di kairos itu, Tuhan. Saya setiap kali berdoa, Tuhan aku mau ada di kairos itu. Aku mau mengalami kairosnya Pak Obaja juga. Ya, kadang-kadang kita terlalu karena kita ngikuti pemuridan, kita ngikuti kan kadang kita doa kayak Pak Obaja doa tapi nggak sampai kayak Pak Obaja doa ya. Dan itu kami alami. Seperti apa pada saat kairos, Kak Noel tahu bahwa oh ini kairos Tuhan, itu seperti apa sih sebenarnya? Kairos Tuhan itu seperti ini loh. Ketika kamu berdoa sampai penyembahan yang sangat dalam, deep sampai ada pertemuan antara dimensi waktu dan alam Allah itu bertemu tabrakan, kairos itu jadi. Nah, kairos ini disertai dengan firman yang harus kamu kerjakan, harus kamu lakukan, karena kalau firman tidak dilakukan tidak terjadi firman dalam hidupmu. Karena kuncinya kan adalah di firman itu ada ketika kairos itu datang. Maka segala sesuatunya ketika itu kau kerjakan, kau lakukan di waktu terbatas, kairos itu kerjakan, maka belum semua jadi. Jadi pas gitu ya? Harus pas. Nah, kita harus tahu kapan itu masuk ke dimensi itu. Nah, gimana caranya kita tahu untuk bahwa oh iya ini saatnya? Gimana sih caranya? Bangun mesbah doamu, penyembahanmu sedalam mungkin. Baca firman, masuk ke penyembahan. Makanya paling seneng banget apa? Pondok Daun. Begitu sudah mulai masuk dip, mulai pergeseran, belum jadi satu, Tuhan masih bilang kairos sedang terjadi, masuk saya langsung. Pada saat itu apa yang terjadi? Apakah kita mendapatkan mungkin ayat firman Tuhan gitu atau seperti apa? Kenapa saya bilang saya harus baca firman sebanyak-banyaknya? Ketika kairos itu terjadi, maka ayat firman itu akan keluar dari mulutmu sendiri dan dijadikan semua. Dari dalam Yesaya, terutama banyak tuh di Yesaya, di Mazmur itu banyak sekali, Amsal itu banyak sekali. Ada nggak salah satu yang pernah Kak Noel dapatkan dan itu sangat-sangat misalnya nancep gitu ya di hati gitu, nancep di hatinya Kak Noel? Ada nggak satu ayat gitu? Firmannya seperti ini. Dilepaskan dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar. Itu terjadi berkali-kali terhadap papa saya. Papa saya itu asik orangnya. Asik ya. Asik. 72 asik, tahun dan dia asik, sehat sekali, senang touring. Suatu ketika jatuh,
Dan sekali lagi saya percaya karena perlindungan Tuhan di NTT, semua masuk jurang. Dia yang ada di atas batang pohon kecil. Jadi kayak tersangkut gitu. Dan tidak jatuh. Itu berat kan, tapi tidak jatuh. Saya dikasih kabar itu saya cuma bilang ini, Tuhan, waktu kami berdoa tadi, kairosmu jadi. Itu berarti papaku selamat dan tidak ada yang terjadi tanpa seizin-mu. Jadi temannya patah 2 tulang kakinya, papaku fine, cuman luka. Luar biasa. Yang kedua, papaku tiba-tiba serangan stroke ringan. Saya kaget. Saya cuma bilang, Tuhan, aku percaya ini bukan rencanamu dan bukan rancanganmu. Jadi saya bawa ke Pondok Daud, saya berdoa. Nah itu kairos terjadi jeret. Dan Tuhan bilang, semua yang sakit sembuh, semua yang masuk kairos Tuhan sembuh, semua yang kesulitan keuangan sembuh semua. Oke Tuhan, kita jadi rampung. Saya pulang, saya ketemu papa saya bilang, Pak, kalau dulu Tuhan sudah menyembuhkan saya dan Mak, kenapa papa tidak berdoa sama? Kemudian dia mulai berdoa bersama dan saya tahu bahwa kairos Tuhan sudah terjadi, papa saya selamat, dia sehat sekali. Ya, jadi kairos Tuhan itu luar biasa. Bahkan beberapa orang yang masuk dalam kairos ketika kami di worship itu, utang-utang mereka terbayarkan dengan sendirinya, nggak tahu siapa bayar. Anak-anak yang nggak bisa bersekolah, kita bisa sekolah lagi. Ada sponsornya sponsoring. Jadi ketika tadi yang disebutkan sebagai kairos Tuhan itu datang, pertolongan Tuhan itu datang dan entah dari mana datangnya gitu. Tuhan sanggup tolong kita dengan semua hal yang dia bisa lakukan. Yang tidak Ingat diduga. Tuhan tidak terbatas. Ya kan? Maka kita nyembah Tuhan yang hidup, yang tidak terbatas kuasanya, El Shaddai, kan? Amin. Ya seperti itu. Jadi memang Bonita juga pernah ngomongkan ketika kita berdoa sampai sesuatu terjadi, sampai wah sesuatu ada ledakan sesuatu gitu, itu memang benar. Kadang kami kalau lagi nyembah di worship itu ada beberapa orang, saya kadang-kadang nari-nari kayak Daud, menari kayak orang gila. Tapi nggak bisa menahan Nggak bisa ditahan. Jadi syukurnya kita, senangnya, bahagianya kita, Tuhan ada di situ. Dengan malaikat-malaikatnya, puji penyembahnya di situ. Itu luar biasa banget. Wah, luar biasa. Satu hal nih ya, saya juga pengen tahu, mungkin juga pemirsa pasti pengen tahu ya, apa sih bedanya indigo yang tidak di dalam Tuhan dan indigo yang di dalam Tuhan? Ya, gini, indigo itu kan karunia dari Tuhan, bukan sesuatu yang nempel dengan sendirinya, kan enggak. Itu milik Tuhan, harus kita kembalikan ke Tuhan. Karena kalau kita tidak kembalikan itu kepada Tuhan, satu, ya nanti kita terjebak pada perdukunan, karena cuman menteng di situ aja. Jadi dia nggak bisa berkembang. Salah, ya. Nah, otomatis kita jadinya keluarnya nanti yang aneh-aneh, cari sensasi, cari masalah, kuat-kuatan, bales-balesan. Seperti itu kan? Karena merasa kita lebih daripada orang lain, kita beda dengan orang lain gitu. Nah, merasa punya kemampuan. Gitu. Apalagi nek ketemu orang yang suka muji-muji tidak jelas, ya kan? Nah, itu lain. Nah, manusia kan lebih gampang lupa daripada kadang lupa diri barang kan. Betul. Apalagi dipuji-puji terus. Gitu. Nah, maka indigo itu harus diserahkan kepada Tuhan supaya kita diajari untuk menguasai diri dalam menggunakannya dan memanifestasikan kuasanya itu. Supaya kuasa Tuhan nyata melalui kemampuan yang Tuhan berikan. Itu dipakai untuk pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Banyak kan hamba Tuhan yang memang dipakai Tuhan luar biasa. Ya kan? Orang lumpuh aja berjalan. Orang mati dibangkitkan. Ya kan? Orang yang sudah dokter bilang sudah angkat tangan tinggal nunggu waktu sembuh, meninggalkan semuanya. Itu karena mereka menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Kayak tadi ngomong, bukan ini loh Tuhan aku punya yang tak kasih, bukan. Tuhan kamu mau apa, bilo.
benar-benar semuanya. Itu baru menyerahkan hidupmu pada Tuhan, semuanya. Semuanya, oke. Semuanya. Nah, terakhir nih, pesan-pesan apa yang pengen Kak Noel sampaikan ke pemirsa, mungkin yang punya karunia yang sama, juga mungkin ke pemirsa yang lain yang sering bisa dikatakan memanfaatkan mereka yang memiliki kemampuan ini. Apa yang pengen Kak Noel sampaikan? Ya begini, kalau karunia itu Tuhan sudah berikan kepada kita dalam bentuk apapun, bawa kepada Tuhan, kembalikan kepada Tuhan saja. Tuhan akan izinkan semua itu dipakai di waktu yang tepat, di rencananya yang indah, supaya kita ditundukkan dengan semua kuasa itu di bawah nama Tuhan Yesus, sehingga tidak ada hal-hal yang menjadi celah buat hidup kita, untuk kita menjadi sombong, komersial, mencuri kemuliaan Tuhan, jual jasa, perdukunan, salahan. Gitu. Karena setiap manusia diciptakan Tuhan itu ada rencana. Ya, ada rencana itu indah. Dengan semua hal yang baik yang indah, itu Tuhan bukan hanya bisa memperbaiki, tapi Tuhanlah yang bisa mengembangkan semuanya itu. Izinkan hidup kita dipakai Tuhan dengan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, dan izinkan setiap karunia itu bertumbuh dalam kendali Roh Kudus, supaya kau tidak salah di mata Tuhan, tetap engkau berkenan di hadapan Tuhan, sehingga setiap pekerjaan yang kau kerjakan bersama dengan Tuhan itu benar-benar menghasilkan buah-buah roh yang disuka Tuhan. Seperti itu. Wah, luar biasa. Ya, luar biasa sekali Kak Noel. Terima kasih, sekali lagi terima kasih atas semua yang sudah Kak Noel sampaikan. Terima kasih sudah berbagi pengalaman hidup dengan kami. Sama-sama. Karena apa yang dibagikan sungguh luar biasa buat setiap kami. Dan saya yakin ini sangat-sangat bermanfaat buat setiap pemirsa yang menyaksikan ini. Dan pemirsa, satu hal yang boleh kita belajar dari kehidupan Kak Noel adalah ketika kita menyerahkan seluruhnya, benar-benar seluruhnya kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang mengatur segala sesuatunya, karena Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan setiap kita. Yang perlu kita lakukan adalah terus hidup bersama-sama dengan Tuhan, memiliki kehidupan doa, memiliki kehidupan pribadi dalam penyembahan kepada Tuhan, melalui ibadah, melalui pondok Daud, melalui apapun yang Tuhan berikan, terutama adalah membaca firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga hidup kita benar di mata Tuhan dan boleh menjadi alat kemuliaan Tuhan. Yes. Sampai di sini Sona Mujizat kita kali ini, dan kita akan ketemu lagi dengan mujizat-mujizat yang lain yang lebih luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.